Salam Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar Bapak Ibu sekolah hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat-sehat saja. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan pada hari ini Bapa. Dan kami rindu mengembalikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami dengan pujian dan ibadah kami pada hari ini. Oleh sebab itu mari kuduskan setiap kami Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menaikkan syukur dan sembahyang kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini, dan biarlah hati kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sekalian, kita akan sama-sama bersukacita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya,
Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun musim akan selalu berganti, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap abadi. Kami yakin Tuhan selalu memberkati, bahkan Tuhan selalu melindungi. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu menolong dan menjaga. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong.
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. haleluya, haleluya. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima sembah kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Kau Allah yang layak terima pujian. Glory bagimu di tempat yang maha tinggi. Glory bagimu di tempat yang maha kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini, kita sampai hari ini ada, itu semua karena anugerah. Selalu ada kesempatan yang baik yang Tuhan masih berikan buat kita, untuk kita mempelajari hidup kita, mengisi hidup kita dengan sesuatu yang baik daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa di dalam tangannya. Karena itu, mari kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih karunia-Mu untuk kami semua. Sampai pada hari ini kami ada, itu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami buka hati kami bagi Engkau dan berbicara pribadi lepas pribadi juga kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa melewati waktu demi waktu. Kita sudah mulai memasuki bulan ketiga daripada tahun 2026 ini dalam kasih dan karunia-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di situ diceritakan tentang satu pernikahan, satu perkawinan di satu tempat yang namanya Kana, dan Tuhan diundang di situ. Tetapi yang kita mau sama-sama pelajari adalah ada masalah di tengah-tengah pesta yang terjadi, dan Tuhan melihat ada sesuatu yang akan dinyatakan lewat mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun dalam hidup kita, hari-hari dalam hidup kita lewati kalau sampai pada hari ini. Kita tahu pasti, hidup tidak selama-lamanya baik. Hidup tidak selama-lamanya tidak baik. Selalu ada musim-musim yang kita akan lewati. Ya, mungkin pada hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, tidak menyenangkan dalam hidup kita, tetapi kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik dari sekedar apa yang kita rasakan hari ini. Nah, hari ini kita mungkin masih merasakan hidup saya biasa-biasa aja, ya. Doa ya biasa aja, ya. Iman biasa-biasa juga, ya. Hidup kayaknya cuma rutinitas saja, ya. Tidak ada yang istimewa. Kadang kita berpikir, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan lagi?
Kenapa hidupku seperti ini saja, rutinitas, biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang istimewa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya saudaraku, dari bagaimana Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur yang luar biasa. Nah, ada peristiwa yang dimana tadi saya sudah katakan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang berkata bahwa waktu ada pernikahan di Kana, Yesus dan ibunya juga diundang. Nah, saudaraku, ini luar biasa sekali. Pesta dengan sesuatu yang luar biasa. Biasanya pernikahan itu kan pasti di Indonesia saja kan pasti sesuatu yang hebat ya, sesuatu yang meriah, sesuatu yang banyak sekali makanan yang terhidang. Nah, tapi kalau di daerah-daerah seperti bangsa-bangsa Israel, saudaraku, biasanya itu makanan mungkin tidak terlalu penting, tapi yang biasanya itu adalah minuman, anggur ya. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah peristiwa yang terjadi ketika pesta sedang berlangsung. Terjadilah satu peristiwa, mereka kehabisan air anggur. Sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, buat sesuatu yang istimewa ini mungkin buat bangsa Israel pada waktu itu adalah kalau terjadi ada pesta kemudian tidak ada anggur atau kehabisan air anggur, itu mungkin bisa saja seperti aib ya. Kalau mungkin di pesta kita, kalau kita sedang ada pesta pernikahan tiba-tiba kehabisan makanan, kemudian mungkin kehabisan yang lain, tentu itu akan menjadi aib, sesuatu yang mungkin tidak baik. Nah, apa yang dilakukan di sini saudaraku? Ketika itu terjadi, ada sesuatu yang luar biasa ya. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan hidup kita mungkin ya. Yesus menghadiri sebuah pernikahan di Kana dan bersama murid-muridnya, tiba-tiba air anggur habis ya. Tuhan lihat ini sesuatu yang luar biasa. Pesta sedang berlangsung, mereka kekurangan air anggur. Nah, kita bisa belajar. Ini mungkin melambangkan tentang hidup kita. Kita kehabisan sukacita, kita kehabisan pengharapan, kita kehabisan kekuatan, bahkan iman kita mulai menipis ya, kita mulai kehabisan pengharapan. Banyak orang, saudaraku yang kekasih, kelihatan hidupnya biasa-biasa saja ya, baik-baik saja, tapi tidak tahu keadaan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Kadang-kadang kita bisa melihat ya, mereka ada di gereja, mereka datang kebaktian, mereka baca Alkitab, mereka berdoa, tapi biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Mereka menjalankan sesuatu dengan cara rutinitas. Nah, apa yang terjadi dan kita bisa lihat dari pelajaran ini? Ketika orang-orang berteriak, mereka kehabisan air anggur, saudaraku, pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah Tuhan seringkali bekerja saat di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan bekerja ketika kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Mereka kehabisan air anggur. Bahkan mungkin, saudaraku, kita bisa saja dalam hidup ini, ketika pesta sedang berlangsung, ketika hidup kita sedang diberkati, ketika kita sedang hidup baik-baik saja, ya, sehat, berhasil usahanya, ya, sedang beruntung, pelayanan juga luar biasa tanpa kendala, dan kemudian kadang, saudaraku, kita lupa mengundang Tuhan. Kadang kita biarkan sesuatu itu menjadi satu kebanggaan di dalam hidup kita. Nah, suatu saat memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan marah, bukan Tuhan benci sama kita ketika kita melupakan Dia, enggak. Tapi Tuhan menegur lewat peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan bekerja untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia tidak mau kita kehilangan Dia. Dia mau kita semua ada dekat dengan Dia. Ada sesuatu yang Dia akan ajarkan lewat kita. Pelajarannya adalah saat kita tidak punya apa-apa, saat kita kehabisan apa-apa, Tuhan mulai bekerja. Saat kita merasa gagal, saat keadaan kita menekan kita, saat kita tidak sanggup lagi berbuat apapun, Tuhan sanggup dan Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat di mana kita mungkin sedang kehabisan air anggur, gairah hidup kita sudah mulai menurun, keadaan kita sudah mulai menurun, kondisi hati kita juga mulai menurun, kita mudah kecewa, kita mudah marah, kita mudah putus asa, keadaan-keadaan yang sudah mulai menurun. Saudaraku, kita perlu Yesus. Kita perlu hidup kita diubah oleh Tuhan. Kita harus menyadari hal ini. Kita harus berkata, aku hari ini Tuhan sama seperti orang yang kehabisan air anggur.
aku kehilangan gairah hidupku. Nah, saudaraku, mari kita mulai belajar, ya. Kita mulai belajar untuk berteriak kepada Tuhan. Ya, berteriak kepada Tuhan. Nah, lantas apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan memakai yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Apa yang Yesus lakukan ketika mereka sudah mulai putus asa, mereka tidak harus berbuat apa? Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, Tuhan melihat di situ ada 6 tempayan dari tanah liat. Ada 6 tempayan yang biasanya dipakai untuk pembasuhan. Kalau orang mau bertamu atau datang ke rumah, kemudian dia naik, kemudian dia harus cuci kaki dulu karena mungkin berdebu, karena mungkin ada pasir-pasir yang yang menempel di kakinya, dia harus membasuhnya dulu. Dan di situ ada 6 tempayan. Tempayan ini bisa berbicara tentang kelemahan, tentang sesuatu yang mudah rapuh, mudah retak, bahkan juga sesuatu yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu berarti, yang tidak istimewa, ya. Nah, luar biasanya Tuhan melihat itu dan Tuhan mau memakai itu. Tuhan tidak memakai orang-orang yang barang-barang yang hebat, dari emas, dari hal-hal yang luar biasa, tapi dari tempayan yang biasa, tempayan yang mungkin tidak berarti, kemudian menjadi alat bagi Tuhan, saudaraku. Ini ada pesan rohani di dalamnya. Tuhan tidak sedang mencari yang hebat. Tuhan sedang tidak mencari yang sempurna, ya. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Hidup kita mungkin sederhana, pendidikan kita juga biasa-biasa aja, ya. Kita dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Pelayanan juga kita biasa-biasa aja. Tapi bagaimana ketika kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, ya? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan yang istimewa lagi adalah yang tidak pernah kita pikirkan. Kita yang biasa, Tuhan bisa ubah dengan hal yang luar biasa. Air biasa yang diisi di dalam tempayan yang biasa juga, yang mungkin tidak berharga. Hidup kita juga seperti gambaran itu. Kita biasa-biasa aja, kita tidak istimewa, tapi Tuhan mau memakai hal-hal yang seperti itu. Ketaatan yang kedua, yang ketiga adalah kita belajar bahwa mujizat terjadi ketika kita taat. Yohanes 2 ayat 7 berkata, isilah tempayan itu dengan air. Para pelayan tidak membantah, dia tidak bertanya untuk apa air, bukankah orang sedang butuh anggur. Mereka taat. Tapi walaupun mereka tidak mengerti, mereka taat. Mereka tidak bertanya, mereka taat saja. Ya. Nah, Tuhan lihat ketaatan. Tuhan lihat kerendahan hati. Tuhan lihat kesetiaan kita. Ya. Ketika Tuhan mau melakukan mujizatnya, dia butuh wadah, dia butuh tempat, ya, yaitu hati kita. Dia lihat kita diperlukan kerendahan hati, Tuhan memerlukan kerendahan hati, Tuhan memerlukan hati yang biasa-biasa saja, tidak banyak tanya, hanya percaya bahwa pasti Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Ada ketaatan yang luar biasa, ya. Ada ketaatan yang mendatangkan berkat, ada ketaatan yang menjadikan mujizat terjadi, ya. Saudaraku yang kekasih, ketaatan itu penting. Kerendahan hati itu penting. Tuhan akan memakai hidup kita bisa menjadi berkat ketika kita mau rendah hati, ketika kita mau taat. Hati yang paling baik yaitu, saudaraku, bukan orang yang istimewa, orang yang hebat, bukan yang dia tinggi, tetapi adalah orang yang rendah hati. Ya, keistimewaannya adalah orang yang rendah hati. Sangat luar biasa, ya, kasih karunia Tuhan untuk kita yang mau rendah hati. Nah, terkadang saudaraku mungkin ketika mujizat mau dilaksanakan dalam hidup kita, kadang kita tidak mengerti, ya. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang tidak terlihat dengan jelas bagaimana Tuhan mau melakukan mujizatnya, hanya seperti bayang-bayang saja kita meraba-raba. Tidak mengapa, saudara. Tuhan tidak butuh kita semua mengerti, tapi Tuhan hanya mau melihat kita percaya bahwa Dia akan melakukan mujizatnya. Ya, lihat. Orang-orang pada waktu itu tidak bertanya kenapa harus diisi dengan air, kenapa tidak anggur yang langsung terjadi, dan kenapa Tuhan tidak langsung melakukan mujizatnya. Nah, saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan hanya membutuhkan orang-orang yang taat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, bukan orang yang istimewa, orang yang merasa sempurna, bukan, tapi yang biasa-biasa saja. Ya, kita Tuhan belum selesai dengan kita.
Ya, dia mau supaya kita bisa menjadi berkat. Kalau hari ini kita semua ada di tempat ini karena Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau memakai kita menjadi orang-orang istimewa, orang-orang yang diberkati Tuhan dan hidupnya bisa menjadi berkat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mungkin merasa biasa-biasa saja, mungkin kita juga merasa tidak berarti. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bisa mengubah air biasa menjadi luar biasa di dalam tangannya. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada kita semua, juga termasuk kepada diri saya sendiri. Mungkin dalam keberadaan hidup kita sehari-hari, sekali lagi kita mungkin berpikir, kita mungkin bertanya dalam hati kita, Tuhan, sampai kapan? Bagaimana caranya Tuhan mau memakai saya? Sementara orang-orang lain sudah luar biasa, mereka sudah pelayanannya hebat, luar biasa, hidup mereka juga diberkati luar biasa, bahkan keadaan mereka juga luar biasa. Saya kapan? Mungkin kita suka bertanya seperti itu. Kenapa justru kayaknya persoalan, masalah, sakit, penyakit justru datang buat kita dan kita belum menjadi seperti apa-apa? Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang mungkin kita tidak pernah mengerti. Cara kerja Tuhan itu luar biasa. Tuhan membutuhkan kita hanya untuk percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya buat kita. Yang pada hari ini merasa hidupnya biasa-biasa saja, tidak berarti, putus asa. Mungkin pada hari ini kita juga mulai berpikir, Tuhan, kayaknya aku sudah tidak punya pengharapan. Mari datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau diubah oleh Tuhan. Dan Tuhan cuma minta kita rendah hati dan taat apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lihat bagaimana ketika itu terjadi, orang-orang berkata begini, mereka menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Luar biasa, saudara. Selamanya. Kalau hidup kita sudah diubah, saudaraku, hidup kita yang biasa sudah diubah oleh Tuhan. Lihat, hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat buat siapa saja. Bahkan berkat Allah yang luar biasa yang mengubah hidup kita akan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa yang gelap, di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau memakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat. Dan hidup kita itu akan tetap selama-lamanya di dalam Dia, yaitu menjadi terang dan garam. Karena itu baik Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah ya, air biasa diubah menjadi anggur. Hidup kita yang biasa akan menjadi bermakna. Ketaatan, kerendahan hati akan menimbulkan mujizat yang besar dalam hidup kita. Keselamatan, damai sejahtera, kasih, berkat, perlindungan, teladan di dalam Tuhan akan menjadikan kita semua dipakai oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita percaya anugerah Tuhan yang terbesar dari hidup kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang biasa menjadi luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Mungkin pada hari-hari ini kami sedang mengalami hal seperti itu ya Tuhan. Kami merasa kosong, merasa tidak berarti, bahwa hidup kami menjadi sepertinya hanya berjalan seperti rutinitas. Tapi pada hari ini kami akan belajar, sungguh ya Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan yang akan menjadikan kami menjadi istimewa, yang biasa menjadi luar biasa. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, maka Tuhan akan mengubah menjadi luar biasa. Ketika kami belajar untuk merendahkan hati kami dalam ketaatan, maka Tuhan akan mengubah menjadi suatu mujizat. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat dimanapun jemaat-jemaat Tuhan ada. Jadikan kami semua menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Bukan cuma di gereja, tapi dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, bangsa yang besar. Ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Menjadi berkat, menjadi berguna di dalam kasih karunia Tuhan untuk membawa mereka untuk mengenal Tuhan
dan percaya kepadamu. Tuhan berkati Indonesia, pemerintah yang ada, dengan segala permasalahan yang ada. Tuhan, Engkau memakai para pemimpin bangsa dengan hikmat Tuhan, dalam takut akan Allah, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia yang besar ini dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya mata Tuhan juga dan berkat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Bapak, terima kasih juga untuk kami boleh bernaung di Gereja Betel Indonesia. Tuhan juga memberkati pekerjaan pelayanan para hamba-hamba-Mu, baik dari mulai pusat Tuhan sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Tuhan menyertai para hamba-hamba-Mu supaya setiap kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Damai sejahtera Tuhan lewat kehidupan bergereja kami dan kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Bapak, dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Gunakan hidup kami untuk menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat di dalam nama Yesus. Jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.